Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Squero kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Squero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Squero. Di konten Ramal Squero kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Heiko van der Vecken. Dan kira-kira apa yang kita bahas tentang Heiko van der Vecken? Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan terlebih dahulu buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Squero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dipunya loncengnya, sudah di like juga, kita mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Heiko van der Vecken. Dan seperti biasa ya, saya sudah menyiapkan satu dek kartu tarot. Dan pertanyaannya untuk Heiko van der Vecken adalah, kira-kira bagaimana karir dari Heiko van der Vecken di tahun 2023? Apakah akan ada peningkatan? Apakah mungkin malah ada penurunan? Kita akan mencoba untuk memprediksikannya. Dan kita akan acak kartu tarot ini lebih dahulu ya. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditya_squero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mengambil kartu yang pertama untuk melihat kira-kira gimana nih karir dari Heiko van der Vecken. Ya, di sini muncul kartu Wheel of Fortune ya. Dan ini adalah salah satu dari kartu mayor ya, ataupun juga salah satu dari kartu utama. Terlihat ada sebuah roda ya. Dan juga di pojok-pojok ini ada beberapa lambang. Dan lambangnya ini memakai sayap semuanya, ada sayap semuanya. Ada yang binatang, ada juga yang malaikat gitu ya. Dan ini macam-macam ya. Untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat karir dari Heiko van der Vecken masih sangat bagus dan masih sangat luar biasa ya. Perkembangannya juga bagus. Kemudian juga ada tanda-tanda bahwa karir Heiko van der Vecken itu akan semakin meningkat di tahun 2023 ini. Kalau misalkan ada yang bertanya, kira-kira apakah karir Heiko ini hanya sebatas di dunia peran ataupun juga di sinetron? Menurut saya tidak. Di sini ada beberapa hal yang lainnya yang mungkin nantinya akan dilakukan oleh Heiko van der Vecken. Salah satunya mungkin dia akan mengeluarkan single terbaru lagi untuk lagu ya, lagu-lagu baru yang mungkin kemarin itu sempat booming dan akan ada launching lagi, itu bisa jadi. Tapi yang saya lihat di sini tetap akan berkecimpung di dunia sinetron ya. Jadi dunia sinetron itu sepertinya masih tetap menjadi prioritas utama untuk Heiko van der Vecken. Kira-kira apakah karirnya dari Heiko ini bisa semakin bagus lagi di tahun 2023? Saya tadi sudah menjawab, bisa banget ya. Kira-kira apa sih yang membuat dia itu bisa naik, kemudian juga bisa lebih up lagi karirnya? Yang saya lihat di sini karena ada faktor X ya. Ada faktor X yang merupakan kayak faktor pendukung yang membuat seseorang ya, apabila dinaungi keberuntungan itu kayak ada jalan aja lah ya. Jalannya ada aja untuk bisa mencapai ke arah sana. Dan saya lihat Heiko akan mendapatkan faktor X tersebut. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini muncul kartu yang berlambang cups ya, ada 10 buah cups dan ada 4 orang di sini ya, ada anak-anak, ada dewasa. Untuk kartu yang kedua ini saya melihat banyak sekali dukungan-dukungan dari para fans ataupun juga para netizen, kemudian juga orang-orang terdekatnya. Ini sangat mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Heiko van der Vecken. Jadi kalau misalkan karir dari Heiko van der Vecken bisa naik, itu
faktor yang lainnya ya, selain faktor X tadi, itu juga karena ada dukungan moral, support yang sangat luar biasa dari orang-orang yang dia cintai, kemudian juga dari para fans, para netizen yang seolah-olah itu tidak berhenti untuk bisa mendoakan seorang Heiko van der Vecken. Dan yang saya lihat di sini juga ada indikasi bahwa nantinya akan muncul beberapa hal baru ataupun juga semacam apa ya, kayak perubahan ya dalam diri Heiko van der Vecken. Perubahan di sini bukan berarti yang negatif ya, perubahan dalam arti yang sangat positif. Mungkin ada peningkatan yang lainnya, nggak cuman karirnya tapi juga yang lainnya. Ini saya lihat banyak hal-hal positif yang akan terjadi dalam seorang diri Heiko van der Vecken. Dan untuk kartu yang kedua ini juga saya bisa melihat bahwa ada indikasi, kemudian juga kesempatan yang cukup besar untuk Heiko van der Vecken berprestasi di tahun 2023 ya. Jadi kalau misalkan ada semacam award gitu, kemungkinan dia juga akan masuk nominasi ataupun juga ada kesempatan yang cukup besar untuk bisa memenangkan kompetisi ataupun juga award ya di tahun 2023. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya, ada 10 juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buah tongkat juga. Jadi tadi 10 buah cups dan ini 10 buah tongkat. Dan yang salah di sini, kalau misalkan ada yang bertanya kira-kira ada huru hara nggak yang muncul untuk Heiko van der Vecken, ya saya lihat ini ada banget ya. Bahkan di awal tahun ini saya lihat kemungkinan akan ada huru hara, akan ada beberapa hal yang mungkin memberikan dampak yang agak-agak negatif untuk Heiko. Tapi untuk karirnya itu masih bisa stabil. Tapi untuk nama ya, untuk nama branding gitulah ya, itu bisa agak-agak goyah ya, karena mungkin dari dunia entertain ataupun juga untuk para public figure itu setiap pemberitaan itu pasti ada plus dan minusnya. Begitu pula untuk Heiko, meskipun teman-teman ataupun juga para fans itu mengetahui lah ya sikap Heiko itu seperti apa, orangnya, sifatnya, kemudian juga bagaimana dia memberikan respon-respon yang positif kepada para fans, kepada teman-teman di sekitarnya. Itu pastinya kebanyakan itu sudah tahu, oh ternyata sifatnya lembut, kemudian juga friendly. Pastinya orang-orang itu akan mempercayai setiap gerak-gerik dari Heiko van der Vecken. Tapi yang saya di sini ada beberapa hal yang mungkin nantinya akan melenceng gitu ya. Tapi ini hanya sebatas berita ataupun juga desas-desus. Bukan berarti Heiko van der Vecken-nya yang melenceng, tapi memang nantinya kayak ada semacam huru hara ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada huru hara yang mungkin lebih berdampak untuk nama dari Heiko van der Vecken. Tapi untuk karirnya ini kemungkinan masih bisa naik lagi ya, karena di beberapa waktu yang lalu lah ya, kita nggak usah sebut nama, itu banyak banget ya orang-orang yang bermunculan, namanya itu bisa naik tapi popularitasnya itu naik tapi namanya kurang bagus. Nah ini jadi brandingnya itu naik ya, popularitasnya naik, tapi namanya si dia itu kadang ada dampak negatifnya. Dia naik secara negatif tapi bisa naik dan tiba-tiba langsung jeblok, langsung turun ya. Itu ada beberapa orang yang sempat seperti itu. Tapi untuk Heiko van der Vecken saya lihat ini nggak ada tanda-tanda seperti itu. Jadi dia itu meskipun ada huru hara, ada pergunjingan tentang dia, tapi dia itu namanya masih tetap bagus. Kemudian karirnya juga bisa lebih naik lagi. Dan dari ketiga kartu yang muncul ini ya, saya lihat memang di awal-awal ini akan ada huru hara, akan ada beberapa pemberitaan yang mungkin agak-agak sensitif
tentang Heiko van der Vecken. Tapi kalau misalkan untuk karir ya, saya lihat dia itu masih bisa naik lagi, dia masih bisa untuk lebih baik lagi, dan ada indikasi juga tahun ini bisa menjadi tahunnya seorang Heiko van der Vecken, dimana mungkin dia nantinya akan bisa masuk nominasi ataupun bahkan memenangkan award apabila di tahun 2023 ini ada semacam kompetisi yang mungkin nanti akan melibatkan para pemain sinetron ataupun juga public figure yang lainnya. Mungkin Heiko van der Vecken juga nantinya akan masuk sebagai salah satu nominasi ataupun juga bahkan bisa memenangkan award tersebut ya. Itu juga menjadi sebuah bukti ya bahwa Heiko van der Vecken merupakan salah satu artis yang patut diperhitungkan, dan juga dia itu membuktikan bahwa dia itu bisa berprestasi. Apabila di waktu yang lalu mungkin sempat ada kompetisi tapi dia tidak menang, itu nggak masalah ya kalau menurut saya, karena yang namanya award itu hanya sebatas bonus. Tapi kalau tentang kepribadiannya, kemudian juga bagaimana dia bisa mencuri hati para fans, para netizen, itu pastinya akan menjadi juara tersendiri untuk para penonton, kemudian juga seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Heiko van der Vecken. Semoga apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan di tahun 2023 ini diberikan jalan terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusialah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Esboro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.